Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Baik. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke. Sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita membaca doa dulu yang akan dipimpin oleh Alif Asbahani. Ayo kawan-kawan, hari kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita kepada tanah air. Baiklah, sama-sama kita berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia hadir hari ini? Hadir ya. Oke, Bapak absen dulu ya. Alif Asbahani hadir Pak. Bunga, Khaira Lufia. Mulai pembelajaran kita hari ini, Bapak akan bagikan satu soal semacam angket untuk kalian. Angket ini akan menjelaskan kalian termasuk ke dalam gaya belajar model apa. Ada macam-macam anak Bapak sekalian. Ada yang model kinestetik, ada yang model visual, dan ada yang model video, dan ada juga yang model audio visual. Ya, tolong diisi ini. Sebentar lagi akan Bapak bagi ke dalam kelompok. Baik, angketnya Bapak ambil kembali. Sebentar lagi kita akan membentuk kelompok. Siapa saja yang akan menjadi kelompok visual, dan nanti siapa saja yang akan menjadi kelompok audio, dan siapa saja yang akan menjadi kelompok kinestetik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, supaya anak-anak Bapak bersemangat, kita ada satu ice breaking. Kalau Bapak bilang hai, maka kalian akan bilang hello. Kalau Bapak bilang hello, kalian bilang hai. Oke, kita coba ya sama-sama. Hai. Hello. Hai. Hello. Hello. Hai. Hai hai. Hello. Hai hello hai. Hai. Hello. Hello. Ya. Oke. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari judul fikih dan perkembangannya. Materi ini adalah materi pertama kita belajar ketika kita di kelas 1, kelas 10-an ya. Kita belajar di kelas 10-an. Sebelumnya selamat datang kepada anak-anak Bapak sekalian yang telah menjadi keluarga baru Mandiri
karena sebelumnya kalian belajar sudah naik pada tingkat MA. Sebelumnya dari MCN menjadi sudah naik pada tingkatan MA ya. Jadi untuk hari ini kita mempelajari tentang materi pertama kita adalah fikih dan perkembangannya ya. Itu materi kita yang pertama. Baik, anak bapak sekalian, silakan diperhatikan apa tujuan kita belajar hari ini. Yang pertama adalah tujuannya adalah siswa dapat menganalisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Jadi di materi kita ini kita dituntut siswa-siswa sekalian harus bisa menganalisis bagaimana konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Kemudian yang kedua adalah tujuan kita mempelajari adalah siswa dapat mengomunikasikan hasil analisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Oke, baik. Mari sama-sama kita lihat kepada peta konsep. Peta konsep ada 3 poin yang akan kita bahas di materi kita hari ini. Yang pertama adalah konsep fikih dalam Islam, kemudian mu'aliful fikih, kemudian periodisasi perkembangan ilmu fikih. Oke, baik anak-anak bapak sekalian, kita hari ini belajar dengan menggunakan model DBL. DBL itu adalah Differentiation Based Learning atau pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi ini adalah model ini menampung gaya belajar anak-anak bapak sekalian. Ada dari anak-anak bapak yang model gaya belajarnya menggunakan audio, ada yang suka mendengar ya. Jadi itu namanya adalah siswa auditori menggunakan audio. Ada juga anak-anak bapak yang suka melihat, menonton gambar ya. Itu nanti kita akan bapak tampilkan pendalaman materi dengan menggunakan menonton video. Ada anak-anak bapak juga yang model kinestetik yang tidak bisa diam. Nanti kita akan membuat peran atau membuat drama yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Oke, setelah bapak lihat, silakan dibentuk kelompok tadi bunga dan lain sebagainya dan kawan-kawannya di kelompok 1, kelompok visual. Kemudian Ola Pradisa dan Nazmul Fathia dan kawan-kawan membentuk kelompok 2, kelompok kinestetik, dan Dea dan kawan-kawan membentuk kelompok 3, yaitu kelompok Dia dan kawan-kawan membentuk kelompok audio. Silakan anak-anak sekalian. Islam, ihsan, apa itu iman? Antum minallah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa bi qadri khairihi wa syarrihi. Apa itu Islam? Anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimi wa shalah wa tu'ti zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Apa itu insan? Anta ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dari iman itulah muncul ilmu yang disusun ulama dengan disebut ilmu akidah. Islam itu itulah lahir fikih, namanya fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji dan lain-lain. Oke, silakan anak-anak bapak yang visual dan kinestetis dan audio masing-masing silakan berdiskusi. Yang audio tugasnya adalah membuat peta konsep ya. Nanti
silakan dikerjakan. Kemudian untuk yang kinestetik silakan nanti coba diskusikan dan buat drama ya, drama pendek saja. Kemudian untuk audio silakan nanti direkam hasil setelah kalian mendengar dan mengambil kesimpulan dari audio yang kalian dengar. Oke, 9 ini silakan bekerja. Ada kendala yang kelompok ini ada kendala? Nggak ada ya. Oke. Kelompok ini ada kendala? Ya. Oke. Silakan dikerjakan. Sebentar lagi kita akan silakan anak-anak kami semuanya. Apakah tugasnya sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai untuk tahap pertama, untuk silakan tampil kelompok 1 yaitu kelompok visual, silakan tampil di depan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Ayo, silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini merupakan peta konsep yang telah kami buat tentang fikih dan sejarah perkembangannya. Yang pertama, periode Nabi Muhammad SAW. Periode Rasulullah SAW terbagi kepada 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. 2. Periode sahabat. Periode kedua ini berkembang setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan berakhir sejak Muawiyah bin Abi Sufyan menjawab sebagai khalifah pada tahun 41 Hijriah. 3. Periode Taklid, masa Basiyah yang disebut juga masa Mujahidin dan masa pembukuan fikih. Masa ini dimulai dari pertengahan abad kedua sampai pertengahan abad keempat Hijriah. Yang keempat yaitu periode Taklid. Sejak akhir pemerintahan Abbasiyah merupakan kemunduran berintihad sehingga sikap taklid berangsur-angsur tumbuh rata di kalangan umat Islam. Oke, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan drama mereka. Halo para siswa, saya sebagai Ketua Mahkamah Syariah Aceh berkeinginan untuk memutuskan kamu menjadi hakim di daerah Pidya. Bagaimana kamu menjadi hakim? Jika kamu menjadi hakim, bagaimana cara memutus sebuah perkara di tengah masyarakat? Baik, terima kasih atas kepercayaan Ibu Ketua yang ingin menjadikan saya sebagai Ketua Hakim untuk ini. Jika saya memutuskan suatu perkara, saya akan melihatnya di Al-Quran. Jika tidak ada di Al-Quran, saya akan merujuk kepada hadis. Jika tidak ada hadis, saya akan beristihad dengan pendapat sendiri yang mestinya tidak seimbang dengan Al-Quran dan hadis. Terima kasih. Apa yang kamu sampaikan sudah benar dan saya yakin seluruh hakim memutus perkara dengan cara yang kamu sampaikan. Insya Allah keadilan akan tegak di Kabupaten Pidya. Selanjutnya, mari kita persilakan kelompok 3, kelompok audio untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil rekaman dari kelompok kami sebagai berikut. Kesimpulan dari yang dapat kami ambil dari mendengar audio ini tadi adalah sejarah perkembangan terjadi kepada 3 pada masa Rasulullah SAW. Tarikh dan tasyri' Islam pada hakikatnya tumbuh berkembang di masa Nabi dan juga pada periode Makkah pada tahun 610 Masehi yang menekankan tauhid dan risalah kenabiannya, dan juga pada periode Madinah pembentukan konstitusi Madinah pada tahun 620 Masehi dan Muhammad SAW membentuk konstitusi Madinah. Itulah kesimpulan dapat kami ambil dari audio yang tadi. Oke, marilah setelah kita mendengar kawan-kawan kita tampil dengan berbagai macam
bentuk kerjanya. Marilah kita mengambil kesimpulan bersama. Periode Mekah, silakan. Jadi periode Mekah merupakan pada awal misi kenabian. Pada tahun 610 Masehi, Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama di Ghuar Hira yang menekankan tauhid dan risalah kenabiannya. Meskipun belum ada sistem hukum yang terstruktur, prinsip-prinsip dasar Islam mulai diajarkan. Oke, selanjutnya lanjutkan. Kesimpulan dari periode Madinah adalah pembentukan konstitusi Madinah pada tahun 622 Masehi. Oke, selanjutnya. Jadi kesimpulan dari periodisasi perkembangan ilmu fikih yaitu ada periode tadwin dan periode taklid. Periode tadwin adalah masa Abbasiyah yang disebut juga masa Mujahidin dan masa pembukuan fikih. Karena pada masa ini terjadi pembukuan dan penyempurnaan fikih. Periode taklid yaitu sejak akhir pemerintahan Abbasiyah tampaknya kemunduran berijtihad sehingga sikap taklid berangsur-angsur tumbuh merata di kalangan umat. Setelah kita mendengar, kita mengambil kesimpulan bersama-sama untuk hari ini. Nanti Bapak akan share ke grup WA masing-masing tentang refleksi kita bersama. Nanti akan Bapak share, nanti masing-masing anak-anak kami nanti mengisi refleksi dan tindak lanjut ya, silakan diisi. Kemudian waktu kita pun sudah menuju pada penghujung waktu. Ke depan kita akan mempelajari tentang ibadah madhah dan ibadah ghairu madhah. Insyaallah kalau ada umur yang panjang kita akan lanjutkan kembali. Untuk soal sumatif nanti akan Bapak share juga ke dalam grup WA kita bersama. Nanti tolong anak-anak Bapak sekalian dikerjakan ya. Ya, oke. Mungkin hanya ini saja. Mohon maaf atas segala kurangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.